Salam sejahtera bagi kita semua. Senang boleh bertemu kembali untuk kita sama-sama mendengar firman Tuhan. Mari berdoa. Terima kasih atas kehadiranmu menyapa kami melalui firman yang akan kami baca. Bimbinglah kami oleh Roh Kudus-Mu untuk mengerti dan melakukannya dalam Yesus Kristus. Amin. Hari ini kita akan membaca firman Tuhan yang tertulis dalam Esra pasal 8 ayat 21 sampai 23 firman Tuhan. Kemudian di sana di tepi sungai Ahawa itu aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan segala harta benda kami. Karena aku malu meminta tentara dan orang-orang berkuda kepada raja untuk mengawal kami terhadap musuh di jalan. Sebab kami telah berkata kepada raja demikian, tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Tetapi kuasa murkanya menimpa semua orang yang meninggalkan Dia. Jadi, berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah, dan Allah mengabulkan permohonan kami. Yang berbahagialah mereka yang mendengar firman Tuhan dan melakukannya. Seriuslah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan kita, Yesus Kristus. Tolonglah, kasihanilah saya. Saya sangat menderita karena masalah yang sedang saya hadapi ini. Janganlah biarkan saya begini terus. Jadi, tolonglah saya ya. Tetapi, kalau tak mau juga ya nggak apa-apalah. Bukan hanya kamu kok yang bisa menolong saya. Masih banyak yang lain yang mau membantu. Saudara-saudara, cobalah sekarang nilai kalimat di atas itu tadi. Benar, memang dia butuh bantuan karena apa yang dialami seperti yang diutarakan. Benar, bahwa dia juga minta pertolongan. Tetapi, apakah dia serius meminta pertolongan kepada orang yang ditujunya itu? Dari apa yang diucapkan, apakah dia yakin bahwa dia akan ditolong? Bahkan nampaknya dia tak serius meminta pertolongan itu. Hanya sekedar memberitahukan bahwa dia butuh pertolongan. Sekarang bandingkanlah dengan apa yang dilakukan oleh Esra yang mewakili semua umat Tuhan itu dalam bacaan Alkitab kita tadi. Esra sadar akan pergumulan dan tantangan berat yang akan dihadapi dan tak mampu menghadapinya sendirian. Ia sangat butuh bantuan yang dapat melindungi dalam perjalanan mereka dari Babel menuju Yerusalem. Ia yakin bahwa akan banyak penjahat yang mengganggu perjalanan mereka. Yang disimpulkannya pada ayat yang ke-21 tadi di sana kita baca, memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami, bagi anak-anak kami, dan bagi segala harta benda kami. Jadi Esra merasa tak aman berjalan. Ada banyak musuh di jalan yang akan mengganggu dan menghambat sehingga tidak akan sampai ke tujuan dengan baik. Karena itu dia butuh pertolongan. Lalu dia meminta pertolongan itu kepada Tuhan. Di ayat yang ke-22 dijelaskan bahwa Esra tidak meminta bantuan kepada yang lain. Walaupun sebenarnya bisa minta bantuan, bahkan mungkin ditawarkan.
ada tawaran bantuan kepada mereka. Tetapi Ezra tidak meminta bantuan kepada yang lain yang menawarkan itu, melainkan hanya meminta bantuan kepada Tuhan. Sekali lagi, tidak minta bantuan kepada yang lain yang mungkin menawarkan, melainkan hanya kepada Tuhan. Mengapa hanya kepada Tuhan? Karena sungguh-sungguh yakin bahwa Tuhan mampu menolongnya. Ezra tidak sedikit pun ragu pada kemampuan dan kesediaan Tuhan untuk menolong mereka. Dia yakin bahwa tangan Allah kami melindungi semua orang yang mencari Dia demi keselamatan mereka. Jadi Ezra sungguh yakin bahwa Tuhan itu mampu sehingga tidak perlu mencari pertolongan ke yang lain. Ezra juga mengenal Allah itu Allah yang tidak boleh dipermainkan. Allah itu pasti marah atau murka bila dipermainkan. Allah itu berkuasa menghukum siapa saja yang meninggalkannya. Allah itu tak mau dipermainkan. Artinya, kalau sudah meminta kepada Tuhan, ya hanya kepadanya saja. Allah tidak mau dipermainkan. Allah tak mau bila seseorang sudah minta kepadanya, lalu minta lagi kepada yang lain atau meninggalkan Tuhan. Bila demikian, maka Allah akan murka dan menghukum semua yang meninggalkannya. Karena itulah Ezra hanya datang kepada Allah, tidak kepada yang lain. Ezra juga menunjukkan keseriusannya datang hanya kepada Allah. Seperti dikatakannya, kami malu meminta tentara dan orang-orang berkuda. Sebenarnya dia bisa. Karena di bagian yang lain dikatakan bahwa apa saja yang diinginkannya dikabulkan oleh raja. Tapi sekali lagi, Ezra tak minta bantuan kepada yang lain, hanya kepada Tuhan. Keseriusannya meminta bantuan hanya kepada Tuhan itu dilakukannya dengan berdoa dan berpuasa. Ayat 23 tadi kita baca. Jadi berpuasalah kami dan memohonkan hal itu kepada Allah. Jadi berpuasa bagi Ezra mau menunjukkan keseriusan memohon. Ezra menunjukkan bahwa ia sungguh-sungguh memohon hanya kepada Tuhan. Berpuasa yakni menahan diri dari segala keinginan dan tidak makan, tidak minum seperti biasanya, atau berpantang makanan tertentu, itu semua mau menunjukkan keseriusan memohon pengasihan Tuhan. Berpuasa tidak berarti memaksakan kehendak agar Tuhan mengabulkan. Ezra tidak bermaksud memaksa Tuhan untuk mengabulkan keinginannya. Karena Ezra sadar siapa Allah, yaitu Allah yang Maha Kuasa, yang sanggup melakukan apa yang diingini. Bukan yang diingini Ezra, tetapi yang diingini oleh Tuhan. Jadi berpuasa bukan supaya keinginan terkabul. Karena itu di ayat 21 tadi kita baca. Aku memaklumkan puasa supaya kami merendahkan diri di hadapan Allah kami dan memohon kepadanya jalan yang aman bagi kami. Jadi berpuasa justru mau menunjukkan kerendahan hati. Merendahkan diri. Berpuasa untuk menunjukkan kerendahan diri dan memohon. Artinya, Tuhan yang tetap menentukan apakah permohonan diberikan atau tidak. Sebab Ezra hanya memohon, namun memohon dengan rendah hati. Jadi memohon dengan rendah hati dan dengan keseriusan
atau kesungguh-sungguhan, maka Tuhan yang penuh kasih dan yang selalu memikirkan kebaikan bagi yang datang kepadanya itu akan menjawab dan memberikannya. Itulah yang tadi kita baca di ayat 23. Dan Allah mengabulkan permohonan kami. Bagaimana dengan kita sekalian, saudara-saudara? Seringkali kita memohon kepada Tuhan hanya sekedar memohon aja. Seperti yang disebut di atas tadi. Juga tidak yakin bahwa permohonan kita dikabulkan. Maka kita cari lagi pertolongan kepada yang lainnya. Kita tinggalkan Tuhan. Kita ragu akan kekuatan dan kuasa Tuhan yang mampu menolong kita. Apalagi bila ada yang menawarkan pertolongan. Walaupun pertolongan yang kita terima itu akan berdampak tidak baik bagi kita. Namun kita terima aja karena kita merasa sedang membutuhkannya. Saudara-saudara, kita perlu teladani Esra. Dia malu atau tidak mau memohon kepada yang lain. Karena yakin bahwa Tuhannya mampu menolong. Tuhan itu punya kuasa bahkan untuk menghukum yang menentangnya. Mari kita tunjukkan kesungguhan. Kesungguhan memohon kepada Tuhan. Mari kita yakin pada pertolongan Tuhan. Jangan lagi meminta pertolongan kepada yang lain. Sebab dia memang mau menolong. Tangan Allah selalu mau melindungi semua orang yang mau mencari dia untuk menyelamatkannya. Tuhan juga tahu kalau kita mengalami banyak masalah, pergumulan, hambatan dalam menjalani kehidupan kita ke depan. Dia siap membantu. Dia dalam Yesus Kristus bahkan rela berkorban untuk keselamatan kita. Itu yang diingatkan kepada kita dalam kita memasuki merayakan Minggu Sengsara atau Minggu Prapaskah. Mari kita percaya dan serius meminta pertolongannya dengan rendah hati. Maka kita akan menikmati pemeliharaan dan perlindungannya dalam perjalanan hidup kita. Terpujilah Tuhan. Amin. Kita berdoa. Terima kasih atas firman-Mu. Kami diyakinkan bahwa Tuhan mampu menolong, bahkan selalu berkeinginan untuk kebaikan kami umat-Mu. Bimbing kami datang kepadamu dan percaya bahwa Tuhan akan mengabulkan permohonan kami, sehingga tidak mencari kepada yang lain. Memang banyak pergumulan, masalah, tantangan yang kami hadapi, yang sedang kami hadapi, dan juga yang akan kami hadapi ke depan. Apalagi karena situasi wabah yang ada terjadi dengan berbagai dampaknya ini. Tapi yakinkanlah kami bahwa Tuhan mau menolong. Dan pertolongan-Mu mampu memberi keselamatan, kebahagiaan bagi kami. Karena itu kami berdoa untuk mereka yang banyak mengalami keluhan, mengalami pergumulan, mengalami beban. Berilah kepada mereka pertolongan. Apalagi karena dilanda bencana alam. Tuhan tolong mereka. Mereka yang sakit di rumah dan di rumah sakit, Tuhan tolong mereka. Tapi juga kepada mereka yang selalu berusaha untuk menolong sesamanya, selalu berbuat baik kepada sesamanya, Tuhan perlengkapi mereka dengan berkat-Mu supaya terus menjadi alat Tuhan. Pakailah gereja untuk selalu membimbing umat-Mu yakin pada pertolongan-Mu, sehingga terus berbuat yang baik. Pakai pemerintah kami untuk terus melakukan apa yang baik untuk kesejahteraan kami bersama. Terima kasih Tuhan. Lindungilah seluruh umat yang percaya kepadamu dan juga semua umat lainnya sehingga selalu datang dan berharap pada pertolongan Tuhan. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan menyertai dan memberkati kita sekalian. Salam penuh kasih.